Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan juga memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Bersama saya Ridwan Saleh, kita akan masih melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, ya, yaitu tentang pribadi dan sosok kehidupan Rasulullah SAW yang akan kita pelajari melalui aplikasi Potret Pribadi dan Kehidupan Rasulullah SAW yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadis yang disusun oleh Al-Maghfurlah Almarhum Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah MA. Bagi yang belum punya aplikasinya, silakan saja langsung download di Play Store. Kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi Potret Pribadi dan Kehidupan Rasulullah SAW. Bagi yang punya, langsung saja kita klik aplikasinya Potret Pribadi dan Kehidupan Rasulullah. Kemudian kita klik Kajian Utama. Kemudian kita klik Kehidupan Sosial. Kemudian kita klik kembali Pakaian dan Perlengkapan. Ya. Kemudian kita akan pilih, kita akan insya Allah hari ini akan membahas tentang kasurnya Rasulullah SAW, ya, tempat tidur Rasulullah SAW. Kita akan ketahui betapa kasurnya Rasulullah sangat sederhana, begitu ya, dibanding kasur yang kita miliki. Kita akan klik lagi tebalnya kasur Rasulullah SAW. Bagaimana tebal kasurnya Rasulullah? Baik, kita akan baca riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ibn Ali ibn Hasan berkata, seseorang bertanya kepada Aisyah, seperti apa tempat tidur Rasulullah SAW di rumahmu? Beliau menjawab, terbuat dari kulit yang dijejali sabut. Kulit yang dijejali sabut. Seseorang bertanya kepada Hafsah yang juga istri beliau, istri Rasulullah SAW. Pertanyaannya, seperti apa tempat tidur Rasulullah SAW di rumahmu? Beliau Hafsah menjawab, kain mori yang kami lipat 2 kali. Kain mori yang kami lipat 2 kali hingga beliau tidur di atasnya. Suatu malam saya melipatnya jadi 4 lapis. Berharap agar ya kasurnya lebih empuk. Namun saat terbangun beliau SAW bertanya, apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Maka kami menjawab, itu memang tempat tidurmu. Hanya saja kami melipatnya 4 lapis, ya, 4 lipatan agar lebih empuk. Maka Rasulullah SAW menjawab bersabda, kembalikanlah seperti semuanya, seperti sedia kala. Karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat malam. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dikutip dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Masya Allah. Ya, ini saya sedang ada di atas kasur. Kasurnya Rasulullah sangat tipis. Ya, karena beliau khawatir kalau terlalu tebal, itu membuat beliau terlena dan tidak mengerjakan sholat malam. Padahal sholat malam itu adalah sunnah hukumnya. Dan Rasulullah sholat malamnya itu menjadi nafilah, seakan-akan seperti wajib. Sebagai rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau itu kalau sholat malam itu sampai bengkak kakinya. Bahkan Siti Aisyah bertanya, wahai Nabi, bukankah engkau dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi mengapa engkau sholat terlalu panjang? Padahal engkau dijamin surga. Apa jawab Rasul? Apakah enggak boleh sholat ini menjadi rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luar biasa Rasulullah. Ya, kasur kita sebagian besar kita nih mungkin ada yang lebih tebal dari ini. Ya, tapi apakah hadis ini dimaksudkan, diartikan bahwa kita nggak boleh tidur di kasur yang empuk ini? Boleh saja tidur dimanapun, di kasur apapun yang tebalnya seperti apa dan kita menjadi nyaman, silakan saja. Tapi intinya jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa tetap walaupun kasurnya tebal, kita masih bisa bangun sholat qiyamul lail. Hatta 2 rakaat saja. Atau bisa 4, bisa 8. Ditambah dengan witirnya 3 menjadi 11.
Itu luar biasa. Ya, asal kita tidak telat bangun subuh, apalagi sampai ke kesiangan untuk sholat subuh. Kita bisa siasati dengan alarm kah, dengan HP yang kita setting alarmnya. Yang penting kita tidak meninggalkan kewajiban kita seorang muslim. Jadi jangan sampai hadis ini diartikan kita harus percis, tidak boleh tidur di kasur seperti ini, di atas kain seperti Rasulullah. Tidak. Itu Rasulullah hanya mencontohkan bahwa beliau adalah orang yang zuhud, yang tidak terlalu memperhatikan dunia. Dunia hanya sebagai sarana saja, tidak dikejar, karena memang beliau maunya begitu. Dan kita pun kalau ikut gaya beliau, sunnah beliau boleh saja, tapi tidak sama persis, karena zaman sekarang tidak sama dengan zaman Rasulullah. Bolehkah kita punya mobil? Boleh. Ya, zuhud punya mobil artinya apa? Mobil ini kita pergunakan untuk kebaikan, bukan untuk ke tempat maksiat. Rumah yang kita miliki besar kecilkah itu, ya, sebagai sarana kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita, rumah itu kita isi dengan ibadah, dengan qiyamul lail, ya, juga dengan baca Quran dan seterusnya, sehingga rumah menjadi berkah. Jadi jangan sampai salah memahami hadis yang Rasulullah sampaikan tentang kezuhudan. Terutama contoh tadi, betapa kasur Rasulullah sangat jauh dibanding dengan kasur kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Pusat Kajian Hadis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis. Mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik, kemudian juga menganugerahkan rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan juga dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada yang juga ingin turut berpartisipasi memberikan donasi terbaik ya, untuk pengembangan program dakwah Pusat Kajian Hadis dapat dilakukan melalui donasi.pkh.org.id atau sekali lagi kami ulangi untuk via link donasi.pkh.org.id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang muhsin, kemudian juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang hak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.